Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Semua nikmat yang diberikan Allah itu kita syukuri dengan melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan semua yang dilarang Allah. Itu tandanya seorang hamba bersyukur atas anugerah nikmat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita tujukan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin, pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa setan pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memohon kepada Allah agar umurnya ditangguhkan, agar umurnya diberi panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka doa setan ini, permohonan setan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setan berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Padahal setan ini makhluk yang durhaka kepada Allah, makhluk yang ingkar kepada Allah. Langsung dia ingkari Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, dia ingkari perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu kita sebagai kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita telah mencontohkan berbagai macam bentuk doa dikala senang, dikala susah, dan berbagai macam doa-doa harian yang telah dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena doa itu sudah semestinya menjadi bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Karena umat Islam ini tidak bisa ditinggalkan dari doa, tidak bisa ditinggalkan dari berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi di dalam berdoa kepada Allah itu perlu diperhatikan adab-adab dalam berdoa. Karena berdoa itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah yang tidak disenangi oleh syaitan dan iblis. Karena doa ini merupakan senjata kaum muslimin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Kita menghadapi setan, musuh kita, musuh bebuyutan kita, kita lawan dengan senjata yang telah diberikan oleh Allah, yang telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan berdoa kepada Allah. Perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca, dengan memperhatikan adab-adab di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini kita akan sampaikan beberapa adab-adab yang terpenting yang perlu kita perhatikan seorang hamba agar berdoa kepada Allah untuk menghancurkan, untuk menghalangi, membersihkan segala bentuk gangguan yang ada di tubuh. Baik gangguannya itu malas ibadah, gangguannya berbuat maksiat, gangguannya mendatangkan penyakit, mendatangkan pikiran-pikiran kotor, sifat-sifat buruk. Itu dengan berdoa kepada Allah, memohon keburukan, memohon penyakit, memohon kemalasan itu bersih dari diri kita, sehingga kita jadi orang yang semangat untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, bahwa orang yang paling lemah itu adalah orang yang tidak mau berdoa. Karena Nabi SAW pernah bersabda,
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ajajun nas man ajaja anid du'a abkhuluhum min bakhila bis salam. Orang yang paling lemah adalah orang yang meninggalkan berdoa dan orang yang paling bakhil terhadap salam. Jadi orang yang paling lemah itu tak mau berdoa kepada Allah. Payah mulutnya ini, lisannya ini berdoa kepada Allah. Dia susah, dia lemah, dia kepayahan, dia kesusahan, tapi mulutnya itu tidak pernah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melepaskan kesusahannya. Dia bodoh, tapi dia tidak mau berdoa kepada Allah untuk menghilangkan kebodohannya. Dia malas, dia tidak mau berdoa kepada Allah untuk menghilangkan kemalasannya. Ini adalah orang yang paling lemah. Ajaz, asma'ut tabdil, paling lemah. Yang kedua dalam hadis ini adalah min bakhila bisalam, orang yang tidak mau menjawab salam. Orang ucapkan assalamualaikum warahmatullah, dia ucapkan waalaikumsalam. Berat kali mulutnya ini untuk menjawab salam yang lebih atau sama dari orang yang mengucapkan salam. Dalam salam ini ada adab-adab bagaimana caranya menjawab salam ini dengan benar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat senang jika seorang hamba ini memperbanyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis rawahu Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Man lam yas'alullah ghadaballah alaih." Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya, Allah akan marah. Kalau dia nggak mau berdoa kepada Allah, nggak mau bermohon kepada Allah, dia bermohon kepada selain Allah, memohon kepada kuburan, datang kepada kuburan keramat, minta di kuburan keramat, datang ke dukun minta kepada dukun, datang ke orang pintar bermohon kepada orang pintar, berbagai permohonan yang dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka adab yang pertama yang perlu kita perhatikan, bahwa doa itu adalah ibadah kepada Allah. Karena doa itu ibadah kepada Allah, dia ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya. Karena dalam beribadah itu tauqifiyah, artinya wala tasbutu ila bidalil. Tidak ditegakkan suatu ibadah kepada Allah itu kecuali dengan dalil, penjelasan dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama perlu kita pahami bahwa doa itu adalah ibadah kepada Allah, bahwa bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan kumasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam ayat ini Allah menyebutkan doa sebagai ibadah dengan ucapan ibadah kepadaku, ud'uni, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah perintahkan berdoalah kepadaku. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Karena ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih rawahu Tirmidzi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu merupakan inti daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hukumnya sunnah. Apabila meninggalkannya, maka sungguh ia telah meninggalkan kebaikan yang banyak. Dan barang siapa yang tak mau berdoa karena sombong, takabur, maka pantas disematkan padanya golongan yang disebut oleh Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka bagi yang sakit-sakit, bagi yang susah-susah kehidupannya, bagi yang rumah tangganya tidak mendapatkan ketenangan, belum mendapatkan momongan, belum mendapatkan keturunan, jualannya yang sering bangkrut, usahanya yang sering mundur, payah mendapatkan rezeki, maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
ditambah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Kita mau doa kita dikabulkan Allah, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari permohonan kita itu dengan membanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adab. Karena kita telah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Sembah Allah baru minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua adalah berdoa kepada Allah itu diiringi sikap beriman kepadanya, memenuhi seruannya, terikat dengan akidah dan syariat, serta mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab berdoa. Fa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kalau kita mau doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita datangi seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita untuk menyembahnya, Allah perintahkan kita meninggalkan larangannya. Itu kita lakukan, kita kerjakan, baru kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, yada'ullah wa ma'kulu yada'ullaha wa ma'kuluhu min haramin masrabuhu min haramin fa anna yustajaba lahu. Ia berdoa kepada Allah, tapi makanan dan minumannya dari barang yang diharamkan, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Jadi terkabulnya doa itu ada kaitannya dengan makanan, dengan rezeki yang dimasukkan ke dalam mulutnya menjadi darah dagingnya, dengan pakaiannya, mobil, rumahnya diperoleh dari hasil yang mana itu? Dari hasil yang haram, pantas Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya. Jadi kalau kita mau dikabulkan oleh Allah, doa kita bersihkan semua makan dan minuman, perbuatan dari yang haram. Maka bagi orang yang ditimpa penyakit, diberi gangguan, apapun gangguannya, periksa, introspeksi diri. Berapa banyak makanan yang haram, daging yang tumbuh dari yang haram, saraf dan otot tulang dibesarkan dari yang haram, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni segala dosanya, perbanyak istighfar, perbanyak ibadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit-sakit, yang susah-susah diangkat kesusahannya, yang sakit-sakit dimudahkan kesembuhannya dengan memperbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.